Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Setiawati dengan NPM 20 10 63 10 50 139 dari kelas 6C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kaidah dasar menghitung dengan mata kuliah Matematika Kombinatorik, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara SPD MPD. Apa sih kaidah dasar menghitung itu? Kaidah dasar menghitung terdiri dari kaidah perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan yaitu rule of sum. Nah, untuk kaidah perkalian dimisalkan percobaan 1 adalah P hasil dan percobaan 2 adalah Q hasil. Maka percobaan 1 dan percobaan 2 adalah P dikali Q hasil. Nah, untuk kaidah penjumlahan dimisalkan percobaan 1 P hasil dan untuk percobaan 2 Q hasil. Maka percobaan 1 dan percobaan 2 adalah P ditambah Q hasil. Nah, di sini langsung saja ke contoh 1. Sebuah restoran menyediakan 3 jenis makanan. Misalnya nasi goreng, nasi soto, dan sop, serta 2 jenis minuman, yaitu teh dan kopi. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Untuk penyelesaiannya, kita dapat menggunakan diagram pohon untuk menentukan jumlah pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan. Pada diagram pohon tersebut, akar adalah awal pemilihan, cabang adalah alternatif solusi, dan daun merupakan akhir solusi. Untuk diagram pohonnya terdapat pada gambar di bawah ini ada nasi goreng yaitu ke teh dan kopi, nasi soto teh dan kopi, sop teh dan kopi. Nah, berdasarkan diagram pohon di atas yang sebelumnya sudah kita bahas, kita menumerasi semua kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan, yaitu nasi goreng dan teh, nasi goreng dan kopi, nasi soto dan teh, nasi soto dan kopi, sop dan teh, sop dan kopi. Sehingga dengan kaidah perkalian, kita dapat memasangkan makanan dan minuman sebanyak 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6 cara. Di sini ada contoh 2. Sekelompok mahasiswa terdiri dari 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita? Untuk penyelesaiannya, ada 4 kemungkinan memilih 1 wakil pria dan 3 kemungkinan memilih 1 wakil wanita. Jika 2 orang wakil harus dipilih, masing-masing 1 pria dan 1 wanita, maka jumlah kemungkinan perwakilan yang dapat dipilih adalah 4 dikali 3 sama dengan 12, yaitu terdapat 12 cara untuk memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita. Maka kaidah yang dipakai adalah kaidah perkalian. Untuk contoh soal ketiga, sekelompok mahasiswa terdiri 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang yang mewakili kelompok tersebut, tidak peduli pria atau wanita? Untuk soalnya sama seperti contoh kedua, namun beda pertanyaannya. Untuk penyelesaiannya, ada 4 kemungkinan memilih 1 wakil pria dan 3 kemungkinan memilih 1 wakil wanita. Jika hanya 1 orang wakil yang harus dipilih, tidak bias gender, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih adalah 4 ditambah 3, hasilnya 7 cara. Jadi terdapat 7 cara untuk memilih 1 orang yang mewakili kelompok tersebut. Kaidah yang digunakan adalah kaidah penjumlahan. Kaidah dasar menghitung juga dapat diperluas. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan di atas diperluas hingga mengandung lebih dari 2 buah percobaan. Dimisalkan ada N percobaan, masing-masing dengan PI hasil. Maka untuk kaidah perkalian rule of product, PI dikali PI dikali sampai dengan PN hasil. Dan kaidah penjumlahan rule of sum, PI ditambah PI ditambah sampai dengan PN hasil. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ketua kelas TI A hanya 1 orang.
pria atau wanita tidak bias gender. Jumlah pria adalah 65 orang dan jumlah wanita adalah 15 orang. Berapa banyak cara untuk memilih ketua kelas? Untuk penyelesaiannya itu, karena yang dipilih hanya satu orang dan tidak bias gender, maka ada 65 ditambah 15, hasilnya 80 cara untuk memilih ketua kelas. Maka yang digunakan adalah kaidah penjumlahan. Contoh soal yang kedua, terdapat 2 orang perwakilan TIA mendatangi dosen untuk protes nilai kuis. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara untuk memilih 2 orang wakil tersebut? Untuk penyelesaiannya, setiap pria dipasangkan dengan masing-masing dengan 15 orang wanita, sehingga 65 orang pria dipasangkan masing-masing dengan 15 orang wanita. Artinya, ada 65 pria dikali 15 wanita, hasilnya 975 cara untuk memilih 2 orang wakil tersebut. Maka kaidah yang digunakan adalah kaidah perkalian. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan materi yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.